Mal itu aktivitas, insan adalah manusia. Jadi timbangan aktivitas manusia. Jadi kita bahas lebih dalam lagi. Jadi teman-teman tadi kita bahas tuh ya, yang tadi kita bahas di sore hari tentang manusia itu salah satu tanda dia diberikan tobat, ya diterima tobatnya oleh Allah, dia akan diberikan kepekaan. Nah dari kepekaan itu dia mampu menangkap mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Nah dengan kajian ini, agar teman-teman tidak salah memprioritaskan. Jadi prioritaskanlah sesuatu yang memang diprioritaskan oleh Allah. Ya nantiin sesuatu yang bisa dinantikan gitu, sesuatu yang bukan prioritas gitu. Ya. Jadi ada yang dua ngerekamnya. Pertama ngerekam kamera, kedua lagi ngerekam suara. Ya, ngerekam suara. Jadi teman-teman yang nggak bisa hadir bisa dikasih suaranya, ataupun kalau kita cekatan beres ngaji itu langsung diupload. Jadi yang nggak ngaji langsung di-share linknya di YouTube itu. Soalnya di YouTube kan udah mulai aktif tuh, udah ada yang ngasih hibah kan, udah monetize ya kan. Itu tinggal digarap aja itu. Ya teman-teman, coba absen dulu nih siapa aja yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk terus-menerus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk terus-menerus istiqomah di dalam thalabul ilmi ini. Karena salah satu thariqah akhir zaman yang paling dekat kepada Allah, salah satunya di antara banyaknya thariqah yang Allah sediakan untuk kita, yang paling dekat kepada Allah adalah thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi adalah merupakan salah satu makanan ruh yang amat sangat kita butuhkan. Agar apa? Agar kita bisa terus-menerus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesenangan, kita diberikan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu bukan kebahagiaan fisik, yang mana kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang temporal, yang mana kebahagiaan itu kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan ruh, yaitu ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan ya kebahagiaan ini dalam diri kita, sehingga kita terus-menerus bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita. Jadi masih mending ya kita ngaji ya, nongkrong dan ngaji itu sama-sama pentingnya. Nah itu tandanya kita tidak paham mana yang harus diprioritaskan gitu. Jadi kalau masih mending lah saya ngaji apa ceramah ya. Nah itu masih mending ya.
masih mending. Nah ini yang paling parah adalah ketika sudah tidak tahu prioritas, sehingga kita bingung mana yang harus kita dahulukan antara ngaji dengan nongkrong gitu ya, atau ngaji dengan ngopi gitu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa, kita bertabaruk dan bertawasul kepada seluruh guru-guru kita, terutama kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kedua kepada Tuan Syekh Abi Hasan Ali Asyadzili, juga kepada cucu murid beliau yaitu Tuan Syekh pengarang dari kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Mudah-mudahan dengan keberkahan masyayikh kita, guru-guru besar kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga istri kita, menjaga suami kita, menjaga anak-anak kita, menjaga ibu bapak kita, dan menjaga seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Biraden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Raden Abdul Qadir Padmanegara, wabijahi Syahidi Syajadi Raden Kiai Haji Muhammad Tahir bin Raden Tumenggung Wiradireja, wabijahi Syahidi Syajadi Raden Kiai Haji Muhammad Sirat bin Raden Adipati Wiranata, sumata barukan wa tawasulan bi barakati kutbi robani wa ghasi somadani asy-syahidi Syekh Abdul Qadir Az-Jilani qadasallahu sirahul ajiz, wabijahi Syahidi Syekh Kutbi Jamil Maqam wa ghasil azam sultanul awliya il-arifin Syahidi Syekh Abi Hasan Ali Asyadzili, wabijahi Syahidi Syekh Al-Imam Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sukandari, nafa'anallahu bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan tawasul kita disampaikan kepada guru-guru kita, sehingga ketika tawasul kita terus menerus kita lantunkan, suatu saat nanti tawasul kita ketika sudah mencapai puncaknya, kita akan dipanggil oleh para masyayikh kita untuk menjumpainya secara langsung dengan cara kita berziarah kepada guru-guru kita yang mulia, terutama kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Jilani, dan yang kedua adalah kepada Tuan Syekh Abi Hasan Ali Asyadzili. Jadi tawasul yang kita panjatkan secara terus menerus akan menghubungkan ya ruhaniyah kita kepada mereka-mereka, kepada guru-guru besar kita, sehingga pada puncaknya kita dipanggil oleh Allah untuk bisa menziarahinya secara langsung. Seperti halnya sholawat yang kita kumandangkan, yang kita terus menerus dawamkan, pada puncaknya sholawat itu akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat teman-teman yang dibaca setiap malam Jumat setiap hari ya, setiap kali sholat pada puncaknya ya, sholawat itu akan menarik diri kita untuk menjumpai Rasulullah SAW secara langsung dengan cara berziarah ke Madinah. Ya teman-teman, kalau pengen umroh ya, dipermudah ya, perbanyaklah membaca sholawat ya. Kalau misalnya teman-teman malas baca sholawat, maka sering-sering hadirlah di majelis sholawat ya, sering-seringlah hadir di majelis sholawat. Kalau malas juga bikin majelis sholawat, teman-teman bikin majelis sholawat yang di dalamnya di situ dibacakan sholawat kepada Rasulullah, sehingga harta kita ya, pikiran kita, rumah kita, tempat kita ini dibacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau teman-teman malas baca sholawat ya, harus punya duit. Kenapa? Kalau dengan duit itu ngundang orang-orang biar baca sholawat gitu ya. Jangan sampai udah nggak punya duit, jarang baca sholawat ya, jangan sampai seperti itu gitu. Ya teman-teman, langsung saja kita mulai. Tadinya saya mau diskusi teman-teman, cuman karena 2 hari kita libur, Jumat sampai Sabtu kita libur, dan Minggu pun saya nggak tahu apakah libur atau tidak. Artinya kita libur kemungkinan 3 hari. Maka
pertimbangan libur itu, karena pertimbangan libur itu biar teman-teman ada energi ya untuk menghadapi 3 hari ke depan. Saya kasih kajian ya yang judulnya adalah Miqdaru Amalil Insan, yaitu timbangan aktivitas manusia. Jadi tujuannya dengan ngaji ini teman-teman nanti tahu skala prioritas dalam beramal. Oke? Skala prioritas dalam beramal. Tulis dulu teman-teman, udah belum? Ini judulnya nih. Ini perasaan yang di grup ada hampir 200 lebih ini. Yang ngaji cuman 88, 89. Jadi beberapa teman-teman ada yang unik juga ya. Ya. Teman-teman di grup ini ada yang unik juga. Maksa-maksa pengen masuk ke grup. Setelah dimasukin ke grup, jarang ngaji. Ya buat apa masuk grup gitu teman-teman ya. Justru dimasukin grup tuh biar tahu jadwal ngaji itu kapan dan mempersiapkan gitu. Yang anehnya ketika sudah masuk grup malah keluar sendiri gitu. Ya. Kan habis Jumatan kan biasa habis maghrib kan ya. Kalau habis isya mah bukan yasinan itu, beda lagi itu mah kalau habis isya mah. Teman-teman sudah ya ditulis ya judulnya ya. Oke. Nah saya bacain aja ya, teman-teman bacain. Kenapa saya bikin kajian seperti ini? Pertama gini teman-teman, hidup kita harus sadari nih, hidup kita ini mempunyai umur yang terbatas. Oke. Nah, di umur yang terbatas ini kita harus pandai-pandai memilah dan memilih aktivitas unggulan yang bisa kita persembahkan kepada Allah sebagai bekal kita nanti di akhirat. Jangan sampai umur kita yang terbatas ini kita pergunakan untuk serius kepada hal-hal yang tidak manfaat atau manfaatnya itu sedikit gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi di umur kita yang terbatas ini, maka pergunakanlah untuk melakukan amal-amal yang memiliki broad impact. Impactnya yang panjang. Oke. Kita langsung mulai masuk ke materinya karena panjang materinya malam hari ini. Mudah-mudahan yang ibu-ibu bisa nahan ngantuk ya. Kalau bisa sediain kopi dulu, sediain kopi yang pahit, jangan pakai gula. Kalau masih ngantuk juga, oke, matanya olesin balsem ya, olesin balsem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, nggak perlu izin ya, nggak perlu izin, langsung masuk aja, langsung ngaji aja ya. Oke, karena ini bukan kos-kosan harus izin dulu, nggak usah, langsung ngaji aja. Kalau suka lanjutin, kalau nggak apa-apa, nggak suka tinggalin. La ikroha ngaji, tidak ada paksaan dalam ngaji. Oke teman-teman ya, kita masuk ke materinya. An-nasu mutafadiluna fi a'malihim litafaduli ra'yihim an mubadi'i hayatihim. An-nasu, manusia itu ya, mutafadiluna fi a'malihim, berbeda-beda di dalam aktivitas amalnya. Litafaduli ra'yihim, karena alasan yang dia buat karena ada perbedaan dalam ro'yunya, pemikirannya. Jadi kenapa manusia itu berbeda-beda amalnya, aktivitasnya? Karena mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. An mubadi hayatihim, tergantung dari prinsip hidupnya. Jadi tergantung dari prinsip hidupnya. Jadi kita melakukan aktivitas yang berbeda-beda di antara kita semua. Pertama, karena dipengaruhi oleh faktor ro'yu, pikiran kita. Nah, pikiran kita bergantung kepada prinsip. Ini yang tadi di-share oleh ketua kelas kita di mana? Di grup ya, Kang Holid tuh, Kang Holid nelayan yang cerdas tuh. Ya, ini masuk ke sini juga.
Jadi semua orang ibaratnya mempunyai dalil untuk membenarkan apa yang sedang dia lakukan, tergantung dari sudut pandangnya. Nah, sudut pandang itu dinamakan dengan ro'yu gitu ya, dengan ro'yu. Nah, ro'yu ini tergantung dari prinsipnya. Prinsipnya itu apa gitu. Nah, ini yang akan dia kerjakan gitu. Nah, paminhum, nah di antara mereka semua, di antara manusia-manusia ini, termasuk kita di dalamnya, man amila li'azilihim, ada yang beramal karena sesuatu yang temporal, ya, sesuatu yang masanya itu masa pendek. Wa minhum man amila li ukhrahum, ada juga yang beramal karena untuk ukhrawinya. Jadi kamakola, sebagaimana yang tadi diucapkan oleh Pak Khalid yang dikirim oleh ketua kelas kita gitu ya. Kebetulan ini kajiannya udah lama sebenarnya. Tadi pas saya buka-buka map yang lama, ada kajian ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh ketua kelas ya. Jadi manusia itu siap. Teh Siti, Damang, Teh Siti jarang kelihatan sekarang. Manusia itu ada yang beramal, untuk sesuatu yang jangka pendek, ajil. Ada juga sesuatu yang jangka panjang, yaitu ukhro, ya, broad impact nih, yaitu afterlife. Di sini hanya sebatas pada jabatan, sebatas pada dunianya, sebatas pada hawa nafsunya, sebatas pada sesuatu yang pendek sekali, gitu ya. Nah, ini yang membedakan aktivitas kita nantinya. Motivasi kita itu untuk apa? Untuk sesuatu yang pendek atau sesuatu yang jangka panjang gitu. Nah, paminhum man amila, liangpusihim. Ini untuk anfusnya. Nah, sini jadi kalau yang ajil ini selalu berkaitan dengan dirinya sendiri. Kalau yang ukhro selalu berkaitan dengan nas untuk manusia banyak. Ini yang membedakan kita. Untuk saat ini kita itu yang mana? Apakah kita melakukan aktivitas harian kita, bekerja ya, dan ini segala macam untuk kita ya, atau untuk kepentingan orang banyak, untuk yang temporal atau yang untuk jangka panjang. Ini akan membedakan kita dengan manusia yang lainnya. Nah, sekarang teman-teman, silahkan dibuka surat Al-Isra ayat 20 sampai 21. Jadi kalau ngaji itu siapkan juga mushaf agar kita bisa melihat Al-Qur'an. Jadi buka surat Al-Isra ayat 20 dan 21. Agar kita tahu nih Al-Quran memberikan spill seperti apa. Sudah teman-teman dibuka.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, ya, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Jadi untuk yang pengen aktivitas ajil, ya Allah bantu, Allah bantu. Untuk yang aktivitas akhirat pun Allah bantu. Wa ma kana atau rabbika mahzura. Ketika Allah membantu dari kedua golongan ini, tidak ada yang mampu menghalangi. Jadi ini nanti gini teman-teman, ini tidak ada kaitannya dengan religion, tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Ada orang nggak pernah sholat duha, kekayaannya tuh triliunan dolar teman-teman. Ya memang ya Allah kasih gitu ya. Memang Allah kasih untuk masing-masing dua golongan ini gitu. Bahkan dia nggak pernah baca surat Waqiah teman-teman, seperti itu misalnya ya. Ya memang Allah kasih gitu. Numidu itu dialirkan untuk kedua golongan ini, baik golongan ajil ataupun golongan ukhra. Itu dua-duanya dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita melihat saat ini, usaha kita ini kita peruntukkan untuk diri kita sendiri atau untuk kepentingan orang banyak. Ya, atau untuk kepentingan orang banyak. Karena gini teman-teman nih, ya pegang prinsip ini. Ini saya tulis aja ya, biar jadi tagline. Pada siapa kita bekerja, sebesar itulah kekuatan kita. Pada siapa kita bekerja, sebesar itulah kekuatan kita. Jadi kalau kita menghubungkan kepada yang azil ini, kekuatan kita akan terbatas. Kalau kita menggantungkan kepada diri kita sendiri, kekuatan kita akan terbatas. Karena kita lemah, bahkan kita itu nggak ada. Inilah mengapa kebahagiaan kita tuh cepat sekali teralihkan. Inilah mengapa kita ini gampang sekali susah. Inilah mengapa kita gampang sekali galau. Inilah mengapa kita gampang sekali tidak bahagia. Kenapa? Saat ini kita menggantungkan pada sesuatu yang temporal. Saat ini kita menggantungkan hanya untuk diri kita sendiri. Kenapa? Pada siapa kita bekerja, sebesar itulah kekuatan kita. Saat kita bekerja untuk sesuatu yang dampaknya abadi, yaitu ukhrawi kita, maka kekuatan kita menjadi tidak terbatas. Ketika kita bekerja, lalu kita menggantungkan ya apa yang kita kerjakan ini untuk manusia banyak, maka sama kekuatan kita pun tidak akan terbatas. Kita lihat bagaimana tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dakwah awalnya sendiri dan dibantu oleh istrinya, dan hanya dibantu oleh beberapa para sahabatnya. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan kekuatannya kepada yang tak terhingga, lalu apa yang beliau kerjakan ini untuk kepentingan manusia banyak, maka sampai sekarang ini hasilnya bisa kita rasakan abadi. Kalau teman-teman pernah umroh, di situ bakal melihat tentang keberhasilan dakwah Rasulullah SAW membangun peradaban Makkah dan Madinah yang tadinya itu sepi tandus, sekarang ramai. Bahkan bukan hanya di sana, kita pun di sini
menikmati hasil dari dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jangan terlalu jauh. Kita lihat bagaimana dakwah dari Wali Songo, ya, dakwah dari Wali Songo. Sejawa itu bukan hanya mengerucut pada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bukan, senusantara. Ya, dakwah Wali Songo itu dirasakan manfaatnya sampai detik sekarang. Dakwahnya itu. Kenapa? Karena sedang bergantung pada sesuatu yang ukhra, abadi, dan menggantungkan hasil kerjanya itu untuk manusia banyak. Jadi pilihannya cuma satu, teman-teman. Kalau kita misalnya saat ini terkena penyakit mental, anxiety, terus kita overthinking dan lain sebagainya, ya karena kita menggantungkan pada sesuatu yang temporal. Kita sedang menggantungkan pada sesuatu yang nisbi, yaitu diri kita sendiri gitu. Kalau kita ingin kebalikannya, bahagia yang abadi, kita ingin menjadi sesuatu yang bermakna, ya, maka gantunganlah untuk akhirat, gantunganlah diri kita untuk kepentingan orang banyak. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat sekarang kitab Al-Hikam. Kalau ada yang punya kitab Hikamnya, silahkan. Ya, dibuka hikmah ke-65. Teman-teman di sini paham ya? Paham nggak kira-kira? Jadi kalau teman-teman pusing, galau dan lain sebagainya, bukan dengan wirid. Ya, bukan dengan wirid saja. Wirid itu pelumas. Oke, kita sering dilumasi pakai pelumas terus menerus, tapi nggak maju-maju. Ya nanti ya jebol gitu ya. Ya setelah dilumasi ya bergerak kenapa? Untuk perjuangan, ya. Untuk perjuangan orang banyak gitu. Ini kenapa kalau kita sering zikir, sering wirid, kok saya nggak paham-paham, kok saya nggak bahagia-bahagia, ya itu cuma dilumasi doang gitu, dioliin doang, diperjalankan enggak gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan lihat gini, tasawwurul Qur'ani an mizani maqadiri amalil insan. Kita akan melihat konsep Quran dan menilai tingkatan aktivitas manusia, ya, aktivitas manusia. Jadi kita akan melihat nih konsep Quran terkait bagaimana menilai aktivitas amalan-amalan manusia. Jadi Quran itu mempunyai rank sendiri. Jadi miqdar di sini artinya adalah rank, itu tingkatan-tingkatan gitu. Nanti kita akan melihat dari segi Quran. Nah, tapi sebelum masuk ke Quran dan hadis, kita masuk dulu kepada kaul dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, ya. As-Sukandari. Kata beliau begini. Kelihatan enggak ya? Qadroka.
Iza aradta, apabila Anda ingin anta arifa, mengetahui qadroka, kadar engkau, kedudukan engkau, indahu, di sisi Allah. Jadi hu-nya ini adalah domir rujuk ilallah. Indahu, di sisi Allah. Panzur, maka perhatikanlah, bimadza yukimuka, saat ini Anda sedang ditempatkan apa oleh Allah. Jadi kalau kita mau nih tahu, saya ini bagaimana sih posisinya di hadapan Allah, apakah kondisi saya baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, kata beliau, tinggal lihat saat ini Anda diposisikan apa oleh Allah. Jadi simpel ya, kalau kita ingin melihat saat ini kita sedang diposisikan apa oleh Allah, baik atau buruk, tinggal lihat kita ini sedang diposisikan apa oleh Allah. Atau bahasa keduanya gini, kalau Anda ingin melihat kedudukan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal lihat bagaimana kedudukan Allah di hati Anda. Ya, bagaimana kedudukan Allah di hati Anda. Sesimpel itu. Kalau Anda melibatkan Allah, mengutamakan Allah, saat itu juga posisi Anda sedang bagus di hadapan Allah. Ya, sedang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan gini teman-teman, kita misalnya punya pasangan ya, kita punya pasangan, entah itu istri kayak, entah itu suami, oke. Kita ingin ya mengetahui, apalagi perempuan ya, selalu nanya kan, kamu tuh sayang gak sih sama aku, kamu tuh cinta gak sama aku. Ya kan, kita selalu ingin mengetahui ya, ingin mengetahui posisi kita di hadapan suami kita tuh bagaimana. Oke. Nah, kita sayangnya tidak pernah ingin tahu posisi kita di hadapan Allah seperti apa. Sayangnya kita tidak mau tahu posisi kita bagaimana sih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Padahal dengan kita mengetahui posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai ngeh tentang bagaimana kita memposisikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anehnya kalau untuk manusia selalu pengen nanya gitu ya, entah ke pasangan, entah ke teman kita, entah ke saudara kita, entah ke yang mana gitu, bagaimana sih dia nganggap gue itu seperti apa sih gitu ya. Kita selalu kepo kan. Tapi untuk masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak pernah pengen tahu gitu ya. Kepemimpinan kan gitu ya kan, kita nggak pernah tahu. Ke Allah mah nggak mau cari tahu gitu ya. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, ketika ada keinginan tahuan seperti itu, tinggal lihat Allah di dalam hati Anda posisinya seperti apa gitu ya. Ya, entah kepemimpinan, keatasan kan gitu. Kita pengen tahu kita ini dinilai baik atau tidak kan gitu. Ya kan, kalau kita analogikan gini juga, ketika pimpinan kita suka sama kita, ya tentu kita akan diposisikan baik kan saat ini oleh pimpinan kita. Kita akan diserahi tugas-tugas yang banyak. Artinya pimpinan percaya dengan kita gitu. Kalau kita bisa menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi gitu. Ya seperti halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Iza aradta an ta'lama ma khairul maqami indallahi. Iza, apabila Anda ingin mengetahui apakah Anda baik posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Al-Imam Hafiz namanya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayya'lama manzilatahu indallahi falyanzur kaifa manzilatullahi min qablihi
Fa innallaha yanzilul abada haitsu anzalahul abadu min nafsihi. Nah ini harus pegang nih. Apabila seseorang ingin mengetahui kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, falyanzur, maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berposisi atau bagaimana posisi Allah di dalam hatinya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yang zilu memposisikan seorang hamba haisu, di mana seorang hamba tersebut memosisikan Allah di dalam hatinya. Jadi kalau kita ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, tinggal lihat bagaimana posisi Allah di hati kita. Penting nggak? Jangan-jangan Allah ini penting saat kita berada dalam urgen doang gitu ya, berada dalam situasi darurat doang. Jadi kita hanya melihat Allah itu punya nama Ad-Darru gitu ya. Ad-Darru. Jadi Allah tuh punya nama Ad-Darru doang nih, yang Maha Mudarat, untuk An-Nafi, untuk masalah-masalah kebahagiaan. Allah tuh nggak hadir gitu. Jadi kita ini selalu merasakan kehadiran Allah saat ini doang nih. Ya, saat berada dalam ini doang gitu. Selebihnya Allah nggak ada gitu. Ya, selebihnya Allah tidak hadir gitu. Ya terbukti begini teman-teman. Saat kita ditimpa musibah, ditimpa masalah dan berbagai macam kesulitan-kesulitan lainnya, oke, sholat kita jauh lebih nikmat, doa kita jauh lebih khusyuk kan gitu. Baca Quran kita sampai nangis-nangis. Ketika apa? Ketika ditimpa Ad-Darru. Nah makanya kenapa kita ditimpa musibah, masalah lagi? Ya karena hanya dengan itu kita ini dekat kepada Allah gitu. Seperti itu misalnya. Kalau kita sudah mampu melewati dualitas, ya, ketika Ad-Darru dekat ke Allah, ketika An-Nafi dekat ke Allah, maka nanti masalahnya itu beda lagi gitu. Masalahnya itu beda lagi gitu teman-teman. Tapi kita tidak akan ngebahas arah situnya. Ya, tapi tentang bagaimana kita memposisikan Allah di dalam hati kita. Begitulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat tentang darajatul insaniyah. Biar kita enggak kepedean teh Dila. Ini ada ini ya. Allah saya hadirkan sekali, tapi mungkin makin kencang hujannya gimana tuh Ustaz? Kalau Allah kita hadirkan di semua situasi, ya kita tidak akan lagi merasa itu adalah ujian gitu ya. Kita tidak akan lagi merasa itu adalah ujian. Kalau kita merasa itu adalah ujian, berarti ya Allahnya nggak ada saat itu juga sebenarnya. Siapa Teh Ani ya gitu. Nanti lebih dalam lagi. Sabar jamaah rahimakumullah, ya sabar ya. Ini kita lagi bahas bukan tentang ujian dulu ya. Kayaknya hidup kita penuh dengan ujian gitu. Kalau lagi berbicara ujian tuh langsung pada nanya. Bukan tentang itu.
buka surat Al-An'am ya, surat Al-An'am ayat 165. Oke, dibuka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa huwa allazi, dan dialah Allah, ja'alakum, yang menjadikan kamu khalifah di bumi, wa rafa'a ba'dakum, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala ba'dakum wa rafa'a ba'dakum, mengangkat sebagian di antara kalian semua ya, fauqa ba'din, di antara kalian semua, wa darajatin, beberapa derajat, liyabluwakum ya, fungsinya adalah sebagai sarana ujian yang telah fima atakum, terhadap apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka semua. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhan engkau sari'ul iqab, itu maha cepat ketika memberikan sanksi. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah juga laghafurur rahim, itu sang maha pengampun dan maha penyayang ya, sang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi di ayat ini teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua manzilah. Manzilah itu posisi yang tidak bisa diambil oleh posisi orang lain gitu ya. Jadi darajatul insani wa manzilatahu, ini adalah tentang posisi manusia yang sudah Allah pasti berikan kepada kita semua sebagai peran penggantinya Allah, yaitu khalaifa. Maksud peran pengganti itu apa? Kita menjadi kepanjangan tangannya Tuhan ya. Untuk apa? Untuk merawat semesta, untuk yang menebarkan kasih sayangnya. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi tentang masalah khalaifah ini. Cuman kita nggak bahas di sini ya, beda konteksnya nanti. Nanti kita malah lama di situnya ya, tentang khalifatullah firar. Artinya gini, dalam ayat ini Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam posisi kepada kita semua. Jadi ibaratnya tidak ada yang nganggur di antara kita semua ini. Semuanya Allah berikan posisi. Oke. Nah posisi ini ada dua teman-teman ya. Posisi ini ada dua secara garis besarnya. Ada ya darajatun ilmiyatun, derajat keilmuan ya, derajat keilmuan. Nah kita ambil di sini derajat keilmuan. Coba teman-teman buka surat 58 ayat 11. Al-Mujadalah. Kita langsung ke poin aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu, wahai yarfa'illah, Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman. Jadi gini,
Ini manusia-manusia nih. Saya di sini nih semua nih, ini manusia-manusia ya, teman-teman. Di antara manusia-manusia itu Allah angkat derajat orang yang believer di sini nih. Naik lagi cut ke sini. Oke. Nah, terus walladzina utul ilma darajat. Kemudian orang yang mempunyai ilmu Allah naikin lagi beberapa derajat. Jadi manusia di antara makhluk Allah yang lainnya paling mulia. Oke, teman-teman. Nah, manusia-manusia yang mulia ini disaring lagi oleh Allah ketika apa? Memiliki iman. Nah, orang yang beriman difilter lagi oleh Allah, dinaikin derajat ketika memiliki ilmu, gitu ya, memiliki ilmu. Ini dinamakan dengan darajatun ilmiyatun, derajat yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Ya, teman-teman ya. Selain darajatun ilmiyatun, oke, ada derajat yang kedua yang bisa teman-teman apa namanya namanya darajatun amaliyatun. Coba teman-teman buka surat 6 ayat 132 ya. Ayat 6 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatin mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Walikulli darajatin, dan di setiap derajat ya, dan di setiap tingkatan atau derajat mimma amilu, apa-apa yang kalian pekerjakan, apa-apa yang kalian kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bighafilin, tidaklah lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi gini intinya. Ketika kita melakukan aktivitas, oke, ini akan didahului oleh ilmu kita. Jadi semakin tinggi ilmu kita, akan semakin tajam amal-amal yang kita lakukan dan memiliki derajat yang tinggi. Jadi semakin tinggi ilmu kita, oke, semakin tajam juga amal kita. Nah, ketika amal kita semakin tajam, semakin bagus, semakin elok, ini akan mengangkat derajat kita lebih atas gitu. Jadi tinggi rendahnya seseorang, teman-teman, bukan karena nasab, bukan karena ras, bukan karena suku, bukan karena ini dan itu, tapi karena apa? Karena faktor ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya gitu. Ini akan membawa derajat yang luhur gitu ya, yang luhur seperti itu, teman-teman. Nah, kita sudah ngerti nih ya tentang derajat ilmu itu, betapa luhurnya, betapa besarnya ya, dalam Al-Quran ya, dalam hadis, dalam kaul-kaul ulama gitu ya, tentang besarnya derajat ilmu. Nah, karena derajat ilmu ini di hadapan Allah ini luar biasa gitu ya, maka teman-teman diperlukan usaha yang besar untuk mendapatkannya, serta proses yang panjang gitu. Serta proses yang panjang. Kalau ilmu itu sesuatu yang cetek, sesuatu yang rendah gitu, ya pasti cara mendapatkannya pun mudah gitu ya. Karena ilmu ini sesuatu yang besar, sesuatu yang amat sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka proses untuk mendapatkannya pun dibutuhkan proses yang kuat gitu, yang dinamakan yang tadi itu mujahadah ya. Jadi nggak sembarangan gitu ya, mujahadahnya itu harus dikencengin. Nah, kita kan ya kayak gini lah, kalau emas itu nggak berharga ya mungkin kita jadiin ganjel pintu, teman-teman ya.
kita jadiin ganjal pintu. Karena emas itu berharga teman-teman, disimpannya pun di lemari, dikunciin, digembok kan gitu, karena berharga. Ya begitupun ilmu, karena ilmu itu mahal, ilmu itu luar biasa, ilmu itu tinggi derajatnya di hadapan Allah, ya maka kita harus mendapatkannya pun dengan ekstra dan mempunyai himmah yang tinggi. Itu himmah itu sesuatu yang kuat dalam diri kita untuk mendapatkannya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, likuli minad darajataini, di antara dua derajat itu tafadulun, mempunyai keutamaan masing-masing. Min haisu, ditinjau dari apa? Muta'adi, dampak yang meluas, wa ghairu muta'adi gitu. Nah, teman-teman paham kan bahwa manusia ini kemuliaan ini tercapai hanya dengan dua cara ini. Pertama dengan ilmunya, kedua dengan amalnya. Oke, dipegang dulu nih sama kita nih. Nah, dari dua hal ini, dari dua hal ini terbagi lagi menjadi dua. Ada ilmu yang namanya ilmu muta'adi. Yang kedua adalah ini yang pertama, ini yang kedua nih. Ada sesuatu yang muta'adi. Apa itu muta'adi? Dampak yang meluas. Ada lagi yang kedua ya, yang ghairu muta'adi. Dampaknya hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk pencapaian dunia kita sendiri. Jadi dia punya ilmu, dia punya amal, tapi kita lihat ilmu dan amalnya dampaknya meluas atau tidak gitu. Kalau dampaknya meluas, dirasakan oleh banyak orang, ini yang dinamakan dengan muta'adi. Kalau dia punya ilmu, punya amal, hanya untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk egonya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri, ini dinamakan dengan ghairu muta'adi. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman ya, di Indonesia sendiri kita tidak kekurangan orang pintar, kita tidak kekurangan dengan orang yang cerdas, tapi kita kekurangan orang-orang yang tidak memahami konsep ini. Ketika dia kayanya untuk dirinya sendiri, ketika dia pinternya untuk dirinya sendiri, ketika dia suksesnya untuk dirinya sendiri, ketika dia pengaruhnya untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan segelintir orang-orang yang ada di dekatnya. Nah, kalau kita memahami tentang konsep ini teman-teman, akhirnya kita menyadari dan bertanya, saat ini kita hidup, mempunyai ilmu, mempunyai aktivitas harian kita, ini dampaknya bisa dirasakan orang banyak atau hanya untuk diri kita sendiri gitu. Akhirnya kita mempertanyakan diri kita sendiri gitu. Ya, kalau kita masih berkutat di sini teman-teman ya, akui aja gitu, nggak usah denial. Enggak sama yang ini, pada penyataan yang ini nih ya akui aja, saya masih dalam kategori ghairu muta'adi. Nah, setelah kita menyadari bahwa saya ini berada dalam siklus yang ini teman-teman, maka rubahnya dengan apa? Baik lagi dengan ilmu nih, darajatun ilmiyatun, ngaji lagi ya, perdalam lagi ilmunya. Dari sini wawasan kita nanti terbuka, pengetahuan kita bertambah. Nanti setelah pengetahuan kita bertambah, maka Allah akan memberikan tajalinya dalam diri kita. Salah satu asmanya yaitu tajali Al-Fattah. Maka para ulama-ulama dulu nih ya, kalau kita berada dalam kebingungan, ini kita nih ya, ini tembok, seperti tembok nih ya, seperti tembok, pokoknya tembok. Jadi hidup kita tuh kayak ada temboknya, bingung, nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu mesti kemana, pokoknya bingung banget lah gitu ya. Maka
guru-guru kita, para masyayikh kita selalu memberikan wiridnya tuh cuman ini. Ya fatahu ya alim. Baca ini sebanyak-banyak. Ya fatahu ya alim, atau ya alimu ya fatah, ya alimu ya fatah. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tajalli al-alim dalam diri kita, ilmu kepada kita, kita dibuat gandrung terhadap ilmu, lalu akan ada pembukaan-pembukaan lain dalam hidup kita. Kita akan melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Oh, ternyata fine, ternyata baik-baik saja, ternyata masih banyak peluang di sana, ternyata masih banyak yang harus saya lakukan, ternyata masih banyak yang harus saya kerjakan gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan tajalli al-alim dalam diri kita, setelah itu Allah akan menitipkan tajalli al-fatah, sehingga hidup kita banyak pembukaan-pembukaan gitu. Ini salah satu tanda kenapa hidup kita mentok, bingung, nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu mesti kemana. Ya, kita kerja udah, punya anak udah, teman-teman, ya punya istri sedang ada dalam pelukan kita, tapi kita nggak tahu nih, kok hidup rasanya gini-gini amat ya, kayak robot. Pulang kerja, tidur, ngopi, ya kan, ngopi, nonton TV, main handphone, tidur, besok kerja lagi. Oke, setelah itu gitu dan gitu lagi, ya. Skema kehidupan kita seperti itu, ya, skema kehidupan kita seperti itu. Nah, rombak skema robot itu, ya, skema robot itu dengan ngaji, teman-teman. Karena ketika tajalli al-alim ini nembus kepada qalbu kita nih, ya, tertembus kepada qalbu kita, nanti dia tuh munculnya di sini nih, munculnya tuh di aklu kita. Dari sini ini nembus, terpancar kepada aklu kita. Akhirnya kita melihat hidup dengan sudut pandang yang lain seperti itu, teman-teman. Ya, jadi boleh diwirid, teman-teman, ya, boleh diwirid, ya. Ya alim, ya fatah, ya alimu ya fatah, ya alimu ya, boleh diwirid, ya, boleh diwirid. Cuman selain diwirid, ya kita ngaji, ya, kita ngaji. Maka saya pernah bikin satu statement, ya, yang mana statement saya itu nggak bisa dibantah oleh siapapun. Saya bilang, ketika spiritual awakening bangkit, bangkit, spiritual awakening kita bangkit, ruh kita kembali hidup, apa yang paling kita butuhkan, yaitu ilmu, teman-teman. Karena ilmu itu adalah makanan ruh, ya, makanan ruh. Untuk makanan ruh. Ya, setelah makanan ruh terpenuhi ini, maka nanti tajallinya itu ke otak, ke aklu gitu. Ini bakal memberikan banyak dampak cahaya gitu. Seperti itu, teman-teman, ya. Bisa diamalkan, tapi yang paling penting selain ngamalin itunya, ngajinya gitu, ya. Ngajinya boleh diamalkan, ya, beres sholat atau lagi ngopi, lagi kesendirian, kita amalin aja. Ya alimu ya fatah. Kalau hidup kita banyak mentoknya, jadi kanan kiri mentok, atas mentok. Jadi fa inna lahu ma'isyatan donka, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Karena itu ma'isyatan donka tuh kayak gini gambarannya, ya, mentok, nggak tahu mesti kemana. Akhirnya kita nyari mursyid lah, nyari orang pintar lah, ke psikolog lah, pengen liburan lah, pengen ini, pengen itu gitu, ya. Nah, ini namanya ma'isyatan donka. Nah, bisa dibobol, ya. Pertama dengan ilmu dulu, teman-teman. Dengan ilmu. Maka kalau kita lihat sirah nabawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada para sahabat ashabikunal awwalin adalah ngaji. Di mana ngajinya? Di Baitul Arqam. Baitul Arqam itu satu rumah yang dimiliki oleh sahabat. Di situ Rasulullah menggembleng para sahabatnya ngaji, teman-teman, ngaji. Rasul memberikan futuhat,
memberikan banyak limpahan nur, ilmu-ilmu kepada para sahabat. Setelah ilmunya mantep nih teman-teman, ilmunya mantep, para sahabat itu jadi akhirnya. Ada yang jadi pengusaha tapi jadi dai juga, ada yang jadi ya ibaratnya singa di gelandang peperangan tapi sebagai dai juga. Jadi semua jadi gitu. Jadi jangan berharap dengan ngaji kita semua jadi penceramah, bukan tentang itu. Yang penting kita jadi, oke. Nanti setelah kita jadi, apapun yang kita pegang semuanya jadi gitu. Jadi pengusaha jadi apa? Ibaratnya jadi tukang suk, tau nggak suk? Yang suk itu yang kalau ada yang sakit kita doakan kayak gitu. Itu jadi juga nantinya. Dia pengusaha jadi presiden jadi astronot jadi gitu. Artinya jadi dai nantinya gitu, mengajak orang-orang kembali kepada Allah. Asal satu syaratnya dengan ilmu itu tadi gitu teman-teman ya. Maka suluk saya itu suluk ngaji teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir secara logika teman-teman, ngaji kayak gini kan butuh mateng ya, butuh mutolaah dulu, butuh itu lama gitu ya. Cuman karena kita role-nya ngaji, ya Allah kasih kemudahan aja tuh. Setelah ini ya, setelah ini ya gitu. Untuk yang penting untuk ngebentuk teman-teman dulu biar giras sama ngaji nih. Ya biar giras sama ngaji gitu. Saya dulu teman-teman ketika ditarbiyah oleh guru saya, karena saya saking girasnya sama ngaji gitu ya, saya sampai dikatain masuk aliran sesat. Kenapa? Karena saat itu hobi saya itu cuman ngaji, mutolaah, baca kitab, zikir, ngaji, mutolaah, baca kitab, zikir gitu. Sampai kegilaan ngaji gitu. Jadi kalau nggak ngaji itu kayak sakau. Kalau nggak ngaji itu kayak sakau gitu. Kayak teman-teman nggak megang handphone seharian gimana, bete kan? Ya kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Sakau aja gitu. Kecanduan ngaji. Nggak apa-apa. Itu harus dilaluin. Karena ketika kita ngaji itu kecanduan tuh mantep pokoknya mah. Ya. Nanti dampaknya tuh meluas, teman-teman, dampaknya meluas. Coba teman-teman juga pikirin begini ya. Pikirin begini. Kita jarah nih ya ke makam-makam karomah. Ya, ke makam karomah. Ke makam karomah. Para wali, para wali. Mereka itu terkenal karena apa? Apa karena tajirnya? Apa karena kepemimpinannya? Atau karena apa? Pasti mereka itu karena ahli ilmu. Mau jarah kemana? Ke sana. Siapa itu? Oh itu dulu ahli sholat duha. Itu nggak ada teman-teman. Ya nggak ada. Oh itu ahli sedekah. Itu nggak ada. Karena kita jarah ke mereka itu karena mereka ahli ilmu. Ahli ilmu. Setelah ahli ilmu nanti Allah ngetakwim, ngebentuk kita. Ada yang dijadikan ahli sholawat, ada yang dijadikan ahli sedekah, ada yang dijadikan ahli Quran, ada yang dijadikan ahli sholat misalnya, ada yang dijadikan ahli istighfar. Basicnya adalah ilmu teman-teman. Contoh misalnya begini, di sekumpul ada yang namanya Abah Guru Sekumpul. Beliau terkenal dengan sholawatnya yang indah gitu kan, sholawat yang indah. Kalau lagi baca Simtuduror itu dihadiri oleh ribuan jamaah dari berbagai macam kalangan. Bener kan? Nah, kalau seandainya Abah Guru Sekumpul itu nggak ahli ilmu, hanya mempromosikan sholawat, kira-kira jadi nggak? Seperti itu. Enggak, teman-teman, nggak bakal jadi. Kalau di Bogor juga ada namanya Kiai Haji Abdullah Nahrawi atau Mama Tanah Baru ya. Beliau ulama besar, jamaahnya banyak. Kalau lagi sholawatan dihadiri oleh ribuan orang. Based on-nya adalah ilmu teman-teman ya. Based on-nya adalah ilmu. Setelah itu Allah mentakwin itu mencetak beliau untuk masuk pada gelombang sholawat gitu. Gelombang sholawat. Bahkan sholawat yang beliau buka di jamaah atau di umat itu ya untuk narik agar umat itu
demen ngaji gitu. Nah kalau zaman sekarang ini enggak seperti itu ya, enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Jadi majlis sholawat gitu ya, hanya mentok di situ, enggak ada ngajinya. Bahkan ngajinya cuma beberapa menit saja, kebanyakan sholawatnya. Jadi porsinya yang berbeda gitu. Nah teman-teman, saya ajak untuk menikmati satu wahana lain yang mempunyai derajat yang luar biasa, yaitu derajat ilmu. Jadi teman-teman jangan nanti bertanya, ya jangan bertanya nanti saya kalau ngaji itu jadi apa. Jangan, saya dulu juga nggak bertanya saya ngaji terus jadi apa ya. Nanya ke guru saya, guru kalau saya ngaji itu apakah saya jadi kiai? Ya enggak, memang ini kewajiban teman-teman, ngaji itu kewajiban ya, kewajiban, bukan kita ingin jadi apa, bukan ya. Ngaji itu adalah kewajiban gitu. Nah, kama asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah memberikan isyarat sebenarnya tentang dua fenomena ini, fenomena muta'adi dan ghairu muta'adi atau ghairu muta'adi ya. Ada orang yang mempunyai ilmu dan amal lalu dampaknya dirasakan oleh orang banyak. Ada yang memiliki amal, memiliki ilmu tapi tidak dirasakan oleh orang banyak, namanya ghairu muta'adi. Dampaknya amat sangat sedikit. Oke. Nah, sebenarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat. Apa isyaratnya? Dalam salah satu hadis ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan gambaran kepada kita semua tentang siapa manusia yang paling bermanfaat. Bobo sana, bobo ya, bager ya. Oke, tidur tuh. Iya bagus. Anak kedua saya datang, masih tunder, yang podium ya. Sebenarnya Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran gini. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain ya. Yang tadi yang dinamakan dengan amalun muta'adi. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah mereka yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah kita harus masuk pada aliran ini ya, aliran ini. Oke, kita masuk lagi lebih dalam. Kita nggak bahas hadisnya secara spesifik, kita akan maju lagi ke dalamnya. Jadi hunaka ulumun ya, jadi dari sana kita bisa melihat ulumun, dampak-dampak dari ilmu asaruha itu amat sangat mempunyai dampak muta'adiyatun, yang meluas, wa a'malun, lalu menimbulkan amal, asaruha yang dampaknya juga muta'adiyatun dan meluas. Jadi dari sana kita melihat pemaparan yang tadi itu dari berbagai macam ayat yang kita buka. Dari situ kita memahami dari ilmu akan melahirkan amal, dan amal yang dihasilkan karena ilmu ini akan memberikan dampak yang amat sangat luar biasa. Oke. Nah, jadi gini, pekerjaan
yang mempunyai dampak luas adalah pekerjaan yang ada kaitannya untuk ilmu. Oke. Jadi disinilah kita harus main, nantinya kita harus main tuh di sini teman-teman ya. Jadi bagian ini. Jadi jangan kita berpikir karena kita sudah tua, saya mah apa tuh, kan sudah pernah kita jelaskan juga sebelumnya, yaitu makin tua makin jadi teman-teman ya. Kita sudah pernah bahas juga, jadi tidak ada alasan saya sudah sepuh, nggak ada alasan seperti itu, karena kita sudah bahas juga, yaitu tentang kajian makin tua makin jadi. Nah ini ketika kita menghabiskan masa-masa tua kita dengan apa ya, dengan ilmu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan nyibukin diri dengan yang lain ya, sibukkanlah diri dengan ilmu. Karena sifat ilmu tuh begini teman-teman ya, kalau nggak kena kita ngaji terus ya, kita ngaji terus, kemanfaatnya nggak kena kita nih. Ilmu itu adalah nur. Al-ilmu nurun ya, ilmu itu adalah cahaya. Oke. Ketika kita ngaji terus, kita sebenarnya sedang mengoleksi cahaya ya, mengoleksi cahaya. Nah, ketika cahaya kita ini tidak mampu menerangi, artinya kita tidak bermanfaat, taruhnya tidak bermanfaat ya. Artinya bukan bermanfaat itu enggak ini bukan, ada tidak bisa diambil manfaatnya orang lain gitu ya. Nah nur ini masuk kepada anak kita teman-teman. Karena kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-ibnu sirru abihi, anak itu adalah sir dari orang tuanya atau dari bapaknya, dari ibunya. Nah, ketika sir ini nempel pada anak kita, maka anak kita kalau ngaji nanti nih, kita pesantrenin, kita sekolahin, kita masukin lembaga pendidikan lah gitu ya. Jadi dia tidak lagi memulai dari nol teman-teman ya, tidak dari nol, karena sudah ada modal nur. Maka kenapa anak kiai jadi kiai gitu, anak ustadz jadi ustadz? Kenapa? Karena dia tidak lagi memulai dari nol. Dia sudah ada modal nih, dari siapa? Dari bapaknya. Modal berupa apa? Berupa sir ya, sir ilmu namanya. Masuklah ke anak kita, nanti anak kita yang jadi ulama, jadi kiai, jadi orang besar tuh anak kita gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut kalau ilmu itu nggak memberikan manfaat, artinya kita nggak jadi apa-apa. Jangan takut, masih ada anak kita. Oke? Saya nggak punya anak, saat ilmu ini nggak bakal mati kok, nggak bakal mati gitu. Ya nanti sama kayak ilmu kesehatan, cuman ya, mau jadi kesehatan kita atau kita kerja di kementerian, kita kerja jadi apapun ya, pegang sama saya. Ketika kita orientasinya adalah untuk orang banyak, untuk keabadian, di situ ilmu kita manfaat. Nah, bagaimana kita bisa merubah paradigma itu? Sedangkan saat ini kondisi masyarakat, kondisi sistem kita ini mengharuskan kita untuk bekerja, bukan untuk melayani, tapi untuk duit. Untuk apa? Untuk diri kita. Susah rasa-rasanya. Ya, hanya bisa dirombak dengan ilmu. Nanti kita bekerja, kepentingan bukan untuk lagi duit, tapi untuk melayani, untuk umat, untuk orang banyak. Nah, didobraknya oleh ilmu ini tadi. Tuh, sistem kita ya emang begitu teman-teman. Nah, kita jangan memaksa untuk merubah sistem, nggak perlu. Ya nggak perlu, dan memang susah. Yang perlu kita rubah adalah kitanya itu sendiri gitu. Ya kitanya sendiri dengan apa? Dengan ilmu gitu. Jadi nggak perlu kita memaksa orang untuk ikut pada kita, nggak perlu. Yang penting kitanya. Ya contoh lah itu kayak saya lupa yang dikirim Pak Holid. Tuh kayak gitu tuh kan keren kan? Kayak gitu teman-teman. Meskipun petani punya apa? Punya ilmu ini.
dan ilmunya digunakan untuk kepentingan banyak gitu. Seperti itu. Petani aja bisa bermanfaat luas. Kalau di Indonesia dulu orde-orde lama ke orde baru ya, ada namanya Munir, ada penyair yang namanya yang dihilangkan siapa, saya lupa lagi ya, yang dihilangkan siapa, lupa lagi. Penyair yang dihilangkan tuh Wiji Tukul, itu untuk melayani manusia teman-teman ya, jadi tidak berpengaruh dengan pekerjaan kita gitu, jadi tidak berpengaruh dengan pekerjaan kita. Seperti itu teman-teman. Keren-keren kan orang-orang kayak gitu kan. Kenapa? Hidupnya untuk orang banyak, hidup dengan ilmu. Kenapa hidup kita nggak keren, nggak nikmat, tidak ada tantangan, tidak ada challenge, hambar gini-gini aja? Ya kita nggak ada ilmunya. Ya kita nggak ada ilmunya, ya kita nggak dipergunakan sama Allah. Gitu teman-teman. Cocok saat Kang Ajis Damang, biasanya antum suka nyawer paus ke aneh kalau ngaji. Ya, nah nanti masuk lagi nih ya, kita lanjutin teman-teman ya. Wa ta'adiyatul ulumi, oke, wa ta'adiyatul ulumi wal a'mali bida'watin nas ila ta'alimil ilahiyati. Nah, kemanfaatan ilmu dan amal, oke, untuk apa? Bida'watin nas, untuk mengajak manusia ila apa? Ila ta'alimil ilahiyati, kepada nilai-nilai ketuhanan. Jadi begini teman-teman, ketika kita sudah diisi ilmu ya, kita ngaji sehingga pemikiran kita terbuka, kita cerdas, oke, memiliki berbagai macam pengetahuan. Nah, ini tidak terpengaruh dengan latar belakang kita. Kita mau dokter, mau insinyur, mau nelayan, mau petani, mau itu apapun ini ya, profesi itu adalah makomah dari Allah ya, itu adalah dari Allah. Ini semua itu dari Allah ya, iqomah, penempatan, tak. Lalu kita isi dengan ilmu nih, dengan ilmu kita isi. Maka untuk selanjutnya tugas kita apa? Bida'watin nas, mengajak manusia kepada nilai-nilai ketuhanan. Apa sih nilai-nilai ketuhanan? Ya, nilai-nilai ketuhanan itu adalah nilai-nilai ketauhidan. Nah, kalau kita memahaminya nilai-nilai ketauhidan itu hanya dengan simbol begini aja, tauhid gitu ya, itu terlalu lemah pemahaman tauhid kita. Pemahaman tauhid adalah pemahaman yang dulu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Lalu para sahabat, bukain, ntar ya teman-teman ya. Halo gitu, halo, sapa dulu teman-teman ya. Di sini atau di sini? Halo. Sini. Halo. Aku Hanif. Dah sana, bobo ya. Bobo ya. Bobo ya sayang ya. Enggak, anak saya tuh lama tidurnya. Ya. Oke, sampai mana tadi tuh? Suka lupa-lupaan naruh spidol mana ya? Oh ini. Ya, ketika kita ngisi dengan ilmu nih, apapun kita, maka kita akhirnya memperkenalkan manusia, mengajak manusia untuk menuju nilai-nilai ketauhidan. Nah, nilai-nilai ketauhidan itu apa? Dulu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Contoh, saya pernah bawain ini juga sebenarnya.
ada sahabat namanya Robi bin Amir, ya, Robi bin Amir, seorang sahabat nih namanya Robi bin Amir. Beliau disuruh oleh Rasulullah, kalau nggak salah disuruh pas zaman Sayyidina Umar itu, ya, setelah Rasulullah wafat, disuruh oleh Sayyidina Umar untuk menemui seorang Raja Kisra saat itu. Saya lupa lagi Raja Kisronya. Udah masih ingat gak ada? Ya, untuk menyampaikan nilai-nilai ketauhidan. Jadi beliau, si Raja Kisra ini mempunyai satu istana. Istananya itu, ya, kalau kita mau masuk nih, itu harus nunduk untuk menghormati raja itu. Nah, beliau Robi bin Amir ini nggak mau tunduk kepada raja ini. Jadi beliau ketika masuk ke istananya itu, jadi si pantat keledainya duluan yang masuk. Jadi seolah-olah memantati rajanya ini. Lalu ditanya nih sama raja ini, wah, ini orang boleh juga nih gitu, orang boleh juga nih, mentalnya keren nih. Tanya sama Raja Kisra ini, hei, apa yang kamu inginkan dari kami? Langsung Robi bin Amir tuh bilang, saya ingin mengajak kalian dari menyembah kepada manusia, sekarang hanya menyembah kepada Allah. Kami ingin mengajak kalian, ya, dari apa? Dari perbudakan manusia kepada hanya mau diperbudak oleh Allah. Kami ingin membebaskan kalian dari belenggu ekonomi. Kami ingin membebaskan kalian dari perbudakan, jadi orang atas kepada orang bawah, itu bahasa sekarang tuh kapitalisme atau korporat. Kami ingin membebaskan itu semua. Lalu si raja ini ngomong, kalau kami nggak mau gimana? Ya udah, kalau kamu nggak mau, besok kita perang. Jadi ibaratnya gini, kepalanya ada di kamu, buntutnya itu ada di ujung mata kamu, di ujung penglihatan kamu, itulah pasukan kami. Kalau kamu nggak mau beriman kepada Tuhan saya, besok kita perang. Jadi ketika menawarkan ketauhidan itu adalah tentang mengajarkan kemanusiaan, teman-teman, gitu. Jadi bukan mengajarkan tentang udah kamu masuk Islam, syahadat, nggak begitu, teman-teman. Karena Raja Kisra ini zolim, semena-mena gitu ya, semena-mena terhadap bawahannya. Akhirnya rakyat dari situ itu meminta kepada Sayyidina Umar saat itu yang menjadi khalifah agar mengutus para sahabat atau mengutus pasukan Islam untuk masuk ke wilayahnya, karena mereka udah nggak tahan dikuasai oleh Raja Kisra ini, gitu. Begitupun ketika misalnya umat Islam masuk ke jajahan Eropa saat itu, ya, yaitu Bizantium atau Konstantinopel. Mereka tuh datang ke sana bukan tanpa alasan. Mereka tuh diminta oleh penduduk sana. Kenapa? Udah nggak tahan. Saya ketika diatur oleh Roma ini banyak sekali penindasan. Saya harus taat atau tunduk kepada rajanya. Pajak yang diberikan ini melebihi batas. Tidak bebas mengemukakan pendapat. Jadi dibelenggu. Ya, dibelenggu, dasar-dasar kemanusiaan itu dibelenggu. Hak asasi manusia itu dibelenggu. Mereka meminta pertolongan kepada para khalifah saat itu. Tolong kirimin dah pasukan-pasukan kamu. Kami udah nggak kuat ini. Jadi bukan Islam menjajah. Sebenarnya Islam datang ke situ membantu menawarkan nilai-nilai ketauhidan itu, gitu, kepada penduduk-penduduk yang dianeksasi oleh Muslim, gitu. Nah, kita memahaminya kan nggak seperti itu. Memahaminya udah perang diakuisisi, nggak seperti itu. Itu bukan ajaran kita. Ya, bukan ajaran kita seperti itu. Menganeksasi penduduk yang lemah. Justru kita menawarkan nilai-nilai ketauhidan. Nah, inilah kalau kita sudah sudah diisi oleh ilmu, maka kita nanti masuk kepada ila ta'alimil ilahiyati,
yang memperkenalkan manusia kepada nilai-nilai ketuhanan. Wa tausiati li adwari, yaitu untuk yang keduanya memperluas jangkauan. Adwar itu jangkauan, allati yang yanfa'u bihan nasu, yang bermanfaat untuk manusia banyak. Kama hasahul Islam, sebagaimana Islam itu memotivasi terus menerus kepada kita semua. Coba teman-teman buka surat apa ini, surat 41 ya, surat 41 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawla, ibadah gini, emang ada yang lebih baik ya daripada orang-orang yang qaula mimman da'a ilallah, orang-orang yang mengajak, ucapannya itu, slogannya itu, nilainya itu untuk masuk kepada nilai-nilai ketuhanan. Memang ada yang lebih baik dari itu ya gitu. Memang ada yang lebih bagus dari itu, daripada orang-orang yang ucapannya, slogannya, tagline-nya itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilan sholihan, lalu setelah itu wa amilan sholihan, mereka berbuat kebajikan. Wa qala, lalu mereka berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah orang yang muslim. Jadi tujuan hidup ya, kalau kita mau bilang nih, tujuan hidup tertinggi yang harus kita upayakan adalah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita saat ini diposisikan apa oleh Allah. Jadi tidak harus semua jadi dai, tidak harus semua jadi penceramah, enggak teman-teman ya. Kita menjadi bagian dari ya yang sudah Allah kasih ke kita, ya kita menjadi tajalli rahmatan lil alamin itu, lalu mengajak orang biman da'a ilallah, untuk kembali kepada Allah. Puncaknya adalah menjadi seorang muslim ya, menjadi seorang muslim gitu. Memang ada yang lebih baik kata Allah. Memang ada yang lebih baik daripada mereka yang nilainya, ucapannya, gerakannya, pemikirannya itu untuk terus menerus menyeru mereka agar kembali kepada Allah. Memang ada yang lebih baik? Nggak ada loh kata Allah. Nggak ada loh. Nah, kita masuk di sini teman-teman ya. Siapapun kita, mau kita yang lebih mahal banyak, yang lebih mahal banyak, yang lebih mahal banyak. Lebih mahal banyak, yang lebih baik nggak ada gitu ya. Itu Allah nantang, emang ada yang lebih baik, sok cari, mangga silahkan gitu ya. Cuman teman-teman, ketika kita disuruh masuk ke hadroh seperti ini, biasanya kita banyak penilaian atau tahkim ya, banyak penilaian, banyak tahkimnya. Nah sebelum kita ngajak ke orang lain teman-teman, ya kan kita dulu harus diisi. Bagaimana kita bisa ngajak ke orang lain kalau kitanya nggak tahu? Kita ngajak orang lain ke puncak, puncak ditanya emang puncak kayak gimana sih? Ya seperti itulah pokoknya. Ya gimana orang mau tertarik? Nggak ada teman-teman, nggak ada yang mau tertarik. Ya, kitanya dulu harus masuk kepada sibghatullah ya, celupan Allah, bahasa itu sibghatullah. Itu harus dicelupin dulu nih. Setelah itu kita ngerasain ya. Namanya hakul yakin nih, kita bangkit. Nah setelah kita bangkit, karena kita sudah merasakan secara hakikatnya seperti ini, baru kita bisa ngajak orang. Seperti halnya kita udah pernah umroh, ngajak orang lain umroh kan enak ya. Ngajak orang lain tuh enak, seperti itu teman-teman ya. Yang penting kita masuk dulu nih ke sibghatullah, celupannya Allah gitu. Nah mau nggak teman-teman dicelupin gitu? Nah selama ini kita celupan dunia, yang kita omongin dunia, yang kita pikirin dunia, yang kita gerakin dunia, yang kita konsentrasikan adalah dunia. Kenapa? Karena kita celupannya dunia. Kalau kita celupannya Tuhan, nanti beda lagi tuh
kita selalu memikirkan tentang bagaimana umat ini maju, bagaimana umat ini mengenal Allah, bagaimana dakwah dan lain sebagainya gitu. Nah teman-teman ya, dalam tarekat Syadziliyah ada salah satu cara yang paling cepat agar kita bisa usul. Mau nggak teman-teman? Mau nggak teman-teman? Ya saya ajarin ya, ajarin sama saya. Nah namanya jam'u hamin. Jam'u hamin. Nggak usah ketik mau juga, itu kayak kuis teman-teman ya. Ya yang penting diamalin aja. Ini namanya jam'u hamin. Apa ini maksud dengan jam'u hamin? Jam'u artinya menggabungkan. Ya, hamin. Hamin nih. Hamin itu adalah kerisauan. Sesimpel itu teman-teman, menggabungkan kerisauan. Nah, menggabungkan kerisauan siapa? Menggabungkan kerisauan kita dengan kerisauan kerisauannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi rumah kita, kondisi anak kita, kondisi istri kita, kira-kira bagaimana perasaan Rasulullah? Banggakah, sedihkah, atau khawatirkah, atau marahkah? Oh marah. Kenapa marah? Karena kita tidak mendidik anak istri kita dengan Islami. Oke? Nah kita juga harus memiliki kerisauan itu teman-teman. Ini baru untuk istri kita. Atau kita sekarang lihat keluar. Ya lihat keluar. Kira-kira kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat saat ini, dan Rasulullah melihat teman-teman ya, melihat tentang banyaknya umatnya yang tidak mengenal Allah, tentang banyak umatnya yang tidak mengenal ilmu, tentang banyaknya umatnya yang saat ini tenggelam dalam buaya nafsu dan lain sebagainya. Kira-kira Rasulullah senang, sedih, atau marah? Nah, rasakan itu. Oke, mungkin itu terlalu berat. Oke, terlalu berat. Nah, sekarang begini. Ya, jamu hamin untuk diri kita sendiri aja gini. Seandainya ada orang datang kepada kita, meminta uang kepada kita. Oke? Meminta uang kepada kita. Kita kasih. Kita ada pertimbangan. Kasih jangan kasih kan gitu. Nah, lalu kita melihat saat itu bagaimana kalau Rasulullah SAW di posisi ini. Apa yang bakal Rasulullah kasih? Apa yang akan Rasulullah lakukan? Pasti ngasih kan? Nah, kita kasih. Jadi gini, jam'u hamin adalah terus-menerusnya kesadaran kita dengan kesadaran Rasulullah. Nah, kalau teman-teman bisa aja lakuin ini nih, ya, lakuin ini cepat usul kepada Allah. Jadi sholawat yang kita baca pun nanti bukan sholawat meminta A, B, bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana kita terikat terus-menerus dengan Rasulullah. Nah, salah satu concern Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Yaitu bida'watin nas ila ta'alimi ilahiyati, mengajari manusia nilai-nilai ketuhanan. Ya, mengajari manusia dengan nilai-nilai ketuhanan. Lalu kita masuk ke sini kepada itu tadi itu bida'watin nas ila ta'alimin ilahiyati. Maka kita masuk kepada jamu hamin teman-teman. Kita sedih banyak saudara-saudara kita yang sekarang ateis,
Kita sedih melihat manusia yang saat ini agnostik. Kita sedih melihat manusia banyak yang sekarang tertindas dan lain sebagainya. Kita masuk ke sini teman-teman, kita masuk. Nah kita di ngaji kehidupan ini sebenarnya poinnya jam'u hamin. Kita bukan sedang membuat satu aliansi besar lalu hanya nanti dampaknya bikin kaos udah situ, udah hanya kebanggaan. Wah saya grup ngaji kehidupan, bukan tentang itu. Saya nggak terlalu suka begitu pun, tapi tentang ini nantinya gitu. Bagaimana kita mampu melihat, mampu melihat keresahan Rasulullah di sekitar kita itu seperti apa. Nah kita masuk di dalamnya. Nah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sehingga para sahabat, ya, ketika para sahabat diutus oleh Rasulullah ke Yaman, kayak seperti Mu'adz bin Jabal, ada yang diutus ke Cina, itu Rasulullah nggak khawatir nanti ngajinya kayak gimana nih orang, enggak, karena sudah mempunyai ilmu ini, jam'u hamin namanya. Kalau kalau teman-teman belum bisa ke Rasulullah, maka jam'u hamin ke guru aja lah. Jam'u hamin ke guru namanya robitoh. Jadi kalau dalam Syajiliyah ini namanya ini, nah jam'u hamin nih. Kalau ini dalam Syajiliyah. Kalau dalam Naksabandiyah namanya robitoh. Nah, ini dinamakan dengan robitoh. Ya, ini namanya robitoh. Penyambungan terus menerus mengkoneksikan hati kita dengan guru. Kalau guru gini suka nggak ya udah tinggalin. Kalau guru suka lakuin gitu. Nah kalau di dalam thariqat Naksabandiyah ini yang paling ditekankan bagaimana konektivitas hati dengan guru. Kalau Syadziliyah bagaimana konektivitas dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kalau saya pribadi teman-teman ya, kalau saya pribadi karena dua-duanya suka ambil sama saya. Naksabandiyah ngambil, Syadziliyah ngambil, dua-duanya. Koneksi ke guru oke, koneksi ke Rasulullah oke, koneksi ke Allah oke gitu ya. Jadi kita mempunyai 3 antena guru, antena Rasulullah, antena Allah gitu. Kita segitiga lah, cinta segitiga gitu. Ini Rasul, ini guru, ini Allah. Jadi saling terpaut gitu. Siapa yang mengenalkan kita kepada Rasulullah ya guru kita. Guru kita mengenalkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasulullah mengenalkan siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Ini dinamakan dengan cinta segitiga teman-teman ya. Oh saya emang nggak mau ke guru langsung ke Rasulullah ya monggo. Cuman kesampaian tahu Rasulullah dari siapa gitu kan. Ujung-ujung gitu kan nggak mungkin gitu. Ya nggak mungkin gitu. TKN itu wilayah privasi itu, wilayah privasi. Ini bawa ya kayak gitu teman-teman ya. Ini apa sih kalau Gus penceng anut ilmu nopo tadi kayak gitu-gitu teman-teman ya. Kita lanjut, belum beres ya. Tritang tubuana, tritong tang tubuono. Nah kita juga buka surat Az-Zukhruf, ayat berapa ini? Ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hei, bobo ru Hanif, bobo. Mau ngaji gantiin ayah di sini? Hah? Mau ngaji aja? Bobo atuh, bobo. Nanti besok dengerin ayah ya. Besok ayah mau jalan-jalan.